Selamat malam, shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh kita semua bersuka cita malam hari ini. Tuhan antarkan kita di tempat ini. Saya melihat di depan saya wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Kalau Bapak Saudara benar-benar bersuka cita, tengok dulu kanan kiri, katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang sama kamu. Hari ini kau luar biasa. Engkau tampak cakep sekali. Engkau tampak luar biasa sekali. Biar kata-kata kita boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita penuh dengan kegairahan. Amin Bapak Saudara semuanya. Yang bersuka cita lapangkan tangannya tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kita percaya dia hadir bersama dengan kita. Sekalipun kita tidak melihat dengan kasat mata kita, tidak bisa sentuh dengan panca indera kita. Tapi firman-Nya berkata, di mana 2-3 orang bersatu dalam namanya, dia hadir. Kehadirannya sudah pasti sanggup mengubahkan setiap kita. Apapun jadi beban problem setiap kita, saat kita percaya kita datang kepada dia, hanya untuk dia, tertuju kepada dia, maka hal yang ajaib supernatural sanggup dia kerjakan bagi kita semua. Amin Bapak Saudara semuanya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada dia. Bawa kesungguhan hati kita, bawa hormat kita, kerinduan kita, untuk kita mengalami dia malam hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur. Anugerah-Mu yang menuntun kami di tempat ini Tuhan. Anugerah-Mu yang membangkitkan semangat kami. Anugerah-Mu yang mendorong kami untuk bisa merindukan-Mu lebih dan lebih lagi setiap harinya. Malam ini Tuhan, kami rindu berjumpa dengan-Mu. Lewat ibadah pada malam hari ini. Lewat puji-pujian yang kami menaikkan. Lewat firman yang kami dengarkan. Kami percaya Tuhan akan mengadakan perjumpaan yang istimewa dengan setiap kami pada malam hari ini. Dan kami bawa hidup kami, hati kami, kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Beracaralah secara bebas di tengah-tengah kami. Sungguh Engkau Allah yang kami rindukan. Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji meninggikan Yesus, kita katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita semua berkumpul malam hari ini karena anugerahnya. Saudara seiman di kanan dan kiri Bapak Saudara semuanya, Tuhan tempatkan sebagai satu tubuh untuk memuliakan Dia. Katakan bersama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan lagi, bertemu di dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan kita. Mari katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. mari lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, kita bisa berkumpul karena anugerah-Nya. bersuka cita semua Kita bersuka cita sebab ada Dia di tempat ini. Lagi katakan, bertemu, dalam kasih-Nya, berkumpul. dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Mari nanti tunjuk kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan, katakan, oh saudaraku, oh saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Lagi katakan sambil tunjuk, Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. saudaraku, Saudaraku dan saudariku, sambil bertepuk tangan. Tuhan cinta dan Kiranya kita bersuka cita, mari bersuka kiranya kita dipenuhi dengan anggur yang baru. di dalam Sehingga kita rumah mengasihi Tuhan. Dia, mengasihi sesama kita. Saudaraku dan saudariku, Tuhan
mengasihi kau. kasih Sambil tengok kanan kiri, kasih katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. kasih Tuhan Katakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, kemuliaan Raja kita. Mari lagi, kanan kiri, depan belakang juga boleh. Katakan, dengan kasih Tuhan, oh, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Katakan, berkati, di wajahmu ada kemuliaan Tuhan, di wajahmu ada kemuliaan Raja. Katakan, kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Kulihat di wajah kemuliaan Raja. Katakan, dengan kasih Tuhan. Haleluya. Sebagai satu tubuh dalam Kristus bisa berikan salam kepada kanan kiri depan belakang. Katakan, kau saudaraku, kau saudariku. Wow. Kita satu tubuh dalam Kristus punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Sumber kemenangan kita, sumber kekuatan kita, sumber keselamatan kita. Lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Bersamanya kita akan lebih dari pemenang. Yesus kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Percaya kau Allah yang setia. Yesus kau kekuatan, denganmu ku tak gentar. Ku percaya kau Allah yang besar. Katakan, imanku di dalammu, imanku di dalammu. Hidup kekal selamanya. Bangkit dan menang, bersamamu Tuhan. Disebutkan kau terhebat, bersorak-sorak, tinggikan namamu, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Kasih Tuhan nyata ada di antara kita, memenuhi hati dan hidup kita. Haleluya. Segenap hati katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Ku percaya kau Allah yang Yesus kau kekuatan. Yesus kau denganmu, sebab Dia Allah yang besar. Ku percaya kau Allah yang besar. Nyatakan iman kita, imanku di dalammu. Hidup kekal selamanya. Menang bersamamu Tuhan. Dia yang terhebat, bersorak-sorak, tinggikan namamu, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Hanya Yesus sumber kemenangan kita. Dia kebenaran yang sejati. Haleluya. Sambil angkat tangan. Imanku, kehidupan yang kekal, hidup kekal selamanya. Lagi imanku di dalammu, imanku di dalammu.
hidup kekal selamanya. Bangkit menang bersamamu Tuhan, serukan kau bersorak-sorai, bersorak-sorai, tinggikan namamu, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Bangkitlah bersama Tuhan, sebab Dia yang terhebat. Serukan kau terhebat, bersorak-sorai, tinggikan namamu, sebab kasih-Mu nyata, sebab kuasa-Mu nyata, sebab kuasa-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Hidup kekal selamanya ada di dalam Dia, amin. Yes. Derek Gusti mesti selamat. Kita mau sama-sama belajar pujian ini. Mari bangun iman kita. Mari para saudara, kita pujikan pujian ini dengan penuh kegairahan. Katakan sama-sama. Siji loro telu coba Papat limo derek Gusti yo sing temen, pitu wolu songo derek Gusti ojo sembrono, sepuluh wis jangkep derek Gusti yo sing siji loro telu. siji loro telu Ayo kanca melu. coba papat limo derek Gusti yo sing temen, pitu wolu songo derek Gusti ojo sembrono, sepuluh wis jangkep derek Gusti Yo sing mantep. Apa iya? iya Apa tenang? iya derek Gusti Mesti selamat. Apa iya? tenang opo tenang iya pancen tenang derek Gusti mesti selamat. Sekarang dalam bahasa Nias, umat Tuhan yang bersuku Nias, mari serukan dengan keras pujian ini. Sara dua telu ayeku tetap pawita Eva lima suruh ibadah dewe waktu Yesus fitu walu siwa pokok Yesus tepat lekatu folu oyai waiso pokok Yesus walu Haya iya sinduhu sage Haya sinduhu. sinduhu sapa Yesus ikologi
mata Tuhan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran dari angkat. Mari sambil lambaikan tanganmu, arahkan bagi Raja kita, Raja yang berkuasa, Raja yang kuat. Dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Mari bersama-sama kita sorakan. Hey, hey, hey. Yesus Selalu mata Tuhan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang mari umat Tuhan katakan. Ya Raja, ya Raja, angkat tangan kita. Mari sekali lagi, nyarikan suara bukan katakan. Sorak bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tanah terangkat, dunia bergema mendengar suaranya, mendengar namanya, dan namanya dahsyat. Sanjung Dia, hatimu meninggikan Dia, hatimu memuliakan Dia, hatimu bagi Dia. Inilah persembahan yang berkenan bagi Raja kita, Raja yang luar biasa, Raja yang berkuasa dan kuat. Katakan sama-sama, dan kami seorang terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. kami akan pujian bagimu Yesus. Kami akui Kaulah Raja, Raja di atas segala Raja. Nyatakan Yesus Tuhan kita. Mari nyatakan Yesus Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan sorakan. Wow, sungguh kita punya Tuhan yang besar, yang berkuasa dan berdaulat. Dia menjamin masa depan kita penuh dengan harapan. Mari terus percaya, jalani hidup dengan ucapan syukur, sebab ada kuasa dalam ucapan syukur kita. Dia Tuhan baik, selama-lamanya Dia baik. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ini jaminan hidup kita. Katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karyanya ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengakui, sungguh Kau ajaib. Lagi Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Banyak hal ajaib yang Dia nyatakan. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengakui, sungguh Kau ajaib. Segenap hati bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, sebab anugerah-Nya besar. Anugerah-Mu mempesonaku, Dia selalu ada di hidup kita. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sebab kita berharga di mata Tuhan. Kita yang dipilih mata Tuhan. Kita dipilih untuk jadi umat kesayangannya. Mari katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Lagi katakan, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu. Anugerah-Nya cukup untuk menopang hidup kita. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Dia mencurahkan anugerah yang terbesar. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat saja nyatakan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kita berharga. Mari bersama-sama terus bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku,
Mari kita masuk lebih dalam mengasihi Dia. Sebab Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biar hidup kita disertai oleh Tuhan, dan hidupmu menjadi bukti Dia hidup di dalam hidupmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang mulia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami bersyukur karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bukan hanya itu saja Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Ebenezer, Engkau menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau kami datang tadi dengan penuh keluh kesah dan beban berat, biar dalam hadirat-Mu Engkau mengangkat semuanya. Memberi kami kelegaan Tuhan, memberi kami kebebasan Tuhan, dan memberi kami kesembuhan, supaya hidup kami makin hari makin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati pertemuan kami ini dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, dan biar perintah-Mu kami taati, sehingga kami mendapati hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebelum duduk, lihat kanan kirinya dan sampaikan senyum Anda yang sangat sekali. Iya, walaupun belum kenalan, boleh bersalaman juga boleh. Iya, supaya kita membagikan kasih di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang bulan Komsel Bapak Ibu Saudara. Dan ini minggu yang terakhir, minggu yang dimana kita akan berbicara tentang Komsel. Tapi bukan berarti kalau sudah selesai bulan ini kemudian tidak lagi ada pembahasan tentang Komsel, tetapi biar itu menjadi satu praktek hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang komunitas dan keluarga rohani Anda. Ya tentu di Komsel tentunya ya. Kita harus sadar sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita punya satu lambang yang selalu kita ingat dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu salib Bapak Ibu. Ya, seperti salib yang di atas itu, ya. Kita seringkali lupa bahwa salib itu terdiri dari dua garis. Ya,
yang ada yang dari bawah ke atas, vertikal, tetapi juga ada yang horizontal dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kita vertikal itu kepada Tuhan, tetapi ketika kita bicara tentang horizontal itu bicara tentang sesama kita. Dan kita tidak boleh melupakan bahwa sesama kita itu adalah komunitas dan keluarga sebenarnya di dalam Kristus. Nah, kita seringkali hanya tertuju kepada Tuhan dan akhirnya kita lupa bahwa di sekitar kita ada saudara-saudara seiman kita lainnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu menjadi satu hal yang perlu kita pahami supaya kita akhirnya sadar kenapa sih kita diminta, didorong, bahkan di dalam gereja ini sepertinya itu menjadi sesuatu hal prioritas. Supaya Anda punya komunitas, punya keluarga rohani, Bapak Ibu Saudara. Karena itu menjadi hal yang penting. Alkitab mengingatkan kepada kita tentang kisah tentang pentingnya komunitas rohani, Bapak Ibu. Dan itu banyak sekali di dalam Alkitab. Di mana banyak pengikut Kristus belajar bertumbuh dalam iman mereka. Lewat apa? Komunitas rohani. Dan sangat sulit kalau kita tidak punya komunitas rohani untuk bertumbuh di dalam iman. Salah satu contohnya nanti kita akan baca ayatnya dalam Kisah Para Rasul. Setelah Yesus naik ke surga, setelah lagi kita akan merayakan minggu depan. Dan di mana para murid itu setelah ditinggalkan oleh Yesus, mereka berkumpul bersama dan ketika kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu, nah hal itu kemudian menjadi satu gaya hidup bagi mereka. Para rasul terus berkumpul bersama dalam doa, persekutuan dan pengajaran, mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan juga membangun satu dengan yang lainnya dalam iman mereka. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 47 dalam versi firman Allah yang hidup untuk kita lebih mengenal firman Allah dalam pertemuan kita malam hari ini. Kita baca sama-sama dengan kuat. 2, 3. Mereka menggabungkan diri dengan saudara-saudara seiman, mengikuti pengajaran rasul-rasul dan menghadiri persekutuan doa serta mengadakan perjamuan Tuhan. Rasul-rasul melakukan banyak mujizat dan semua orang dipenuhi rasa takut. Semua orang yang percaya itu senantiasa bersekutu bersama-sama dan segala yang ada pada mereka dijadikan milik mereka. Mereka menjual harta milik pada mereka, dijadikan milik bersama. Mereka menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan. Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka, serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita dan serta rasa syukur. Sambil memuji Allah, semua penduduk kota itu menyukai mereka dan tiap-tiap hari Allah menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Di dalam ayat ini dikatakan mereka berkumpul bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka, saudara. Ayat ini memberi kepada kita satu penegasan betapa pentingnya kita memiliki komunitas dan juga keluarga rohani. Dan lewat itulah mereka dikatakan bisa mengadakan perjamuan Tuhan, makan bersama-sama, lalu hadirat Tuhan memberi mereka sukacita. Bahkan banyak hal yang terjadi di mana kota di mana mereka tinggal menyukai mereka. Bahkan Allah juga menambahkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dalam ayat ini kita belajar, kalau kita berada dalam komsel, berarti kita bisa bertumbuh bersama. Katakan bersama-sama, 2, 3, kita bertumbuh bersama. Sekali lagi, kita bertumbuh bersama. Memiliki komunitas rohani yang kuat, itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, untuk pertumbuhan iman kita. Karena kita tahu kita tidak mungkin bisa bertumbuh kalau hanya datang dalam ibadah hari Minggu, walaupun ibadah di hari Minggu itu penting. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama,
lalu berbagi pengalaman. Kalau di sini tidak bisa karena satu arah Bapak Ibu Saudara. Tapi lewat persekutuan komsel di rumah begitu ya, yang lebih kecil jumlahnya, dan itu bisa di mana kita saling berbagi. Kita dapat belajar dan bertumbuh dalam iman Bapak Ibu. Kalau boleh memberi kesaksian Bapak Ibu Saudara, saya seperti Anda, kaum muda, 95 saya hadir dan datang ke kota ini untuk kuliah. Dan waktu datang tentu tidak punya siapa-siapa yang saya kenal ketika masuk ke gereja ini, termasuk istri saya. Istri saya ini berkenalannya di gereja, saudara. Ya, istilahnya dapat jodohnya di gereja. Ya, puji Tuhan begitu ya. Nah, waktu 95 hadir di gereja ini belum seperti ini gitu ya. Tetapi saya berasal dari kelompok Protestan, masuk ke gereja ini kaget juga gitu ya. Wah, tapi saya kok seneng gitu ya. Nah, lama di sini hampir ya 6 bulan, setahun lah begitu ya. Tapi saya nggak punya teman sama sekali. Saya hadir tiap minggu rajin, ya setia beribadah gitu ya. Kadang-kadang 1 minggu bisa 2 kali karena ya nggak ada lagi kegiatan di hari Minggu. Jadi saya coba untuk menambahkan ya ibadah. Tapi selama saya tidak punya teman, ya setelah pulang gereja, ya saya nggak kenal siapa-siapa begitu ya. Dan itu seperti juga yang disampaikan oleh Pastor Ezra kemarin, kesombongan. Saya tanpa sadar kita punya kesombongan di mana kita diajak untuk berkomunitas, tapi rasanya kita ini nggak mau dan katanya aduh saya itu malu banget gitu ya. Walaupun ada ajakan dari gereja untuk berkomsel Bapak Ibu. Nah itu sebabnya ego ini harus dikosongkan ya. Pak Gembala selalu ingat harus digembosi egonya itu ya. Nah akhirnya saya sadar bahwa saya nggak mungkin seperti ini terus. Setahun lagi saya akan seperti ini dan saya tidak punya siapa-siapa. Saya rajin beribadah, tapi saya nggak punya kenalan satu orang pun. Tiap kali ketemu mereka ya berganti-ganti wajah, tapi tidak ada satupun yang saya kenal. Itu sebabnya akhirnya saya coba memberanikan diri, ya bergabung, bertanya alamat yang terdekat dengan di mana saya tinggal. Awal saya masuk, ya tentu menjadi orang yang baru, ya bingung gitu ya. Karena waktu saya di Protestan juga nggak ada, di GKI itu saya nggak punya komsel juga. Jadi ya tentu bingung ngapain ya di sini ya. Tapi setelah mengikuti 1 kali, 2 kali, kok saya makin enak ya gitu ya. Jadi saya itu udah ngalamin komsel dari saat saya kuliah, sampai kemudian saya bekerja, sampai kemudian saya berkeluarga, sampai hari ini. Saya kalau boleh dikatakan tuh saya produk komsel saudara. Ya. Dan jangan anggap Anda katakan gini, oh berarti Bapak itu berubah karena komsel. Iya. Saya dulu seorang yang boleh dikatakan tuh introvert. Ya, kalau Anda lihat sekarang saya mungkin tidak kelihatan introvert ya. Dulu introvert sekali, malu sekali. Kalau ketemu orang lihat wajah itu selalu nunduk saudara. Kenapa? Introvert gitu ya. Gak percaya diri banget gitu loh. Tetapi lewat komsel lah saya mulai mengalami perubahan, bertumbuh saudara. Pertumbuhan yang sangat-sangat signifikan adalah saya mulai berani untuk berbicara, menyampaikan pendapat ketika berdiskusi tentang firman Allah, ya, berbagi pengalaman, bersaksi dalam komsel, dan itu memberi kepada saya perubahan yang nyata dalam hidup saya. Dan banyak orang, teman-teman saya di kuliah juga melihat saya berubah sekali, ya. Dari seorang mahasiswa yang mungkin cupu gitu ya, pemalu, tapi sekarang sudah bisa bicara di depan orang, berbagi kesaksian. Itu semua tidak mungkin terjadi kalau saya tidak gabung dengan komsel Bapak Ibu, bertumbuh. Ya. Dan itu menjadi satu hal yang saya lihat juga orang-orang lainnya. Ketika memimpin komsel di zaman saya kuliah, ya tentu bersama juga dengan teman-teman mahasiswa, ya mungkin juga banyak mahasiswa di tempat ini. Ya, kadang-kadang kita bingung ya, waktu memimpin diskusi, ya kita perlu belajar. Ya,
Tapi dari situlah mulai melihat, merenungkan firman Tuhan, dari situ kita sama-sama bertumbuh. Itu sebabnya di dalam Komsel kita bertumbuh bersama. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa kita bisa bertumbuh sendiri. Sulit Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak mungkin itu kita lakukan sendirian, tetapi dengan Komsel kita sangat terbantu. Ya. Bukan hanya itu saja yang kita alami, dalam pertumbuhan iman kita juga bisa dikuatkan. Yang kedua adalah kita di dalam Komsel, kita saling menguatkan. Mari katakan sama-sama, saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Kita dapat memperkuat dan memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita seiman dalam Komsel lewat apa? Bukan hanya lewat doa, tapi kesaksian kita. Berbagi kesaksian itu sangat-sangat memberkati banyak orang, saudara. Mungkin kita berkata, kesaksian itu kan cuma sesuatu yang sederhana, yang biasanya saya juga alami dan orang lain juga alami. Betul, tetapi jangan lupa, waktu kita bersaksi, kesaksian kita bisa menguatkan saudara kita yang lainnya. Di saat mereka juga mempunyai permasalahan dan persoalan yang sama. Dan jangan lupa juga, di dalam kesaksian itu kita juga menyampaikan pesan bahwa Tuhan masih menyertai kita. Jadi jangan lupa, kesaksian itu bisa kita bagikan, memberi dukungan, dan kesaksian di Komsel itu memberikan pernyataan Yesus itu baik. Setiap kali kita mendengar kesaksian Tuhan itu baik, betul. Tapi kalau Anda tidak mau bersaksi, kebaikan Tuhan hanya menjadi milik Anda. Tapi kalau Anda berbagi kesaksian lewat Komsel, tentu kebaikan Tuhan itu mereka juga akan nikmati. Iya, mungkin sederhana, penyakit, atau kita sedang punya sakit penyakit, atau kita mengalami satu pergumulan ya dalam hidup. Selain bukan hanya kesaksian, kita juga doa. Ya, saya ingat sekali waktu zaman saya memimpin Komsel di mahasiswa, begitu ya, terutama para GKS dari mahasiswa, saya selalu ingatkan begini, kalau kamu punya anggota Komsel nih ya, mahasiswa, kamu harus ingat dan lihat kondisi mereka ya. Kadang-kadang kan zaman saya itu kuliah masih sering pakai wesel, saudara. Ingat ya wesel? Kata wesel mungkin ada, wesel itu apa sih Pak? Zaman dulu ngirim uang dari kampung ke kota itu pakai wesel, saudara. Weselnya belum sampai. Kalau sekarang kan pakai modal transfer bank, udah mudah, saudara. Iya, mereka itu kadang belum makan atau makan cuma sekali karena harus mengirit, ya, menghemat uang yang ada sebelum kiriman uang dari orang tua datang. Lalu saya bilang sama gembala Komsel mahasiswa itu, kalau kamu tahu mereka lapar, jangan cuma didoain, kamu lapar ya, saya doain ya, dalam nama Yesus kenyang. Kagak bisa. Ya kita doain betul, tetapi harus dikasih makan. Kamu sudah kasih makan lewat doa dan firman buat rohnya, tapi dagingnya butuh makan. Jangan cuma, sudah ya, dadah. Ya masih bunyi dong, kerucuk gitu ya. Harus apa? Ajak makan. Itu tindakan yang nyata, ya. Supaya apa? Kasih itu bisa menguatkan mereka dengan bukti, yuk diajak makan, dibayarin makannya. Jangan kemudian diajak makan, bayar sendiri. Itu enggak perlu ngajak makan, saudara. Makan sendiri-sendiri aja juga bisa, saudara ya. Karena kadang-kadang hari ini kalau diajak makan perlu tanya ya. Bukan begitu? Sampai makan yang enak-enak terus dibilang gini, oke, setelah kita makan, mari kita bayar sendiri-sendiri. Loh, kan seringkali kan kena prank gitu ya. Pernah nih yang kena prank begitu? Udah pesen yang mahal-mahal, tahu-taunya bayar sendiri. Ya, harusnya sebelum makan tanya dulu, ini dibayarin atau bayar sendiri-sendiri. Nah, itu lebih aman, saudara. Nah, tapi saya ingatkan kembali seperti tadi, mengalami kasih di mana kita saling menguatkan, saudara.
Saya ingat satu pengalaman juga ketika anggota Komsel saya kena PHK, saudara. Waduh, di usia yang sudah tidak muda, kena PHK, ya. Lalu apa yang harus saya lakukan, saudara? Ya bukan hanya memberikan kekuatan lewat nasihat dan juga doa, tapi juga memberi bantuan. Ya. Kalau mungkin belum makan, kita ajak makan. Kalau belum punya keuangan yang cukup, ya kita bantu yang sebesar yang kita mampu, begitu kan. Nah, itu semua harus kita lihat bahwa sebagai bentuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita tahu bahwa waktu kita ada dalam Komsel, kita berbagi. Bukan hanya waktu mereka mengalami kesusahan, tapi juga mungkin sedang mengalami sakit atau sebentar lagi akan dioperasi. Nah, kita sebagai keluarga rohanilah yang mendampingi, ya. Waktu mereka sedang sakit di rumah sakit, mendoakan, juga menemani, ya, ngobrol. Apalagi kalau kita jauh semua, tidak ada keluarga di Semarang. Nah, coba kita lihat bahwa kalau kita sendirian itu tidaklah mudah untuk hidup, Bapak Ibu Saudara. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, berkomunitas. Ya mungkin kita merasa bahwa hari ini kita mampu Pak, bisa Pak. Tapi saya rasa kita nggak mungkin bisa lakukan itu, saudara. Sekali lagi, di dalam Komsel kita saling menguatkan. Karena kita percaya bahwa ketika kita saling menguatkan itulah kita mendapatkan jawaban dan juga dorongan untuk terus berjalan bersama dengan Yesus. Bukan hanya kita bertumbuh bersama, kita saling menguatkan. Yang ketiga, saudara, kita dimuridkan dalam kasih Kristus. Mari katakan sama-sama, 2, 3, kita dimuridkan dalam kasih Kristus. Waduh, kalau dimuridkan ini maksudnya gimana nih ya? Ya kita dididik, diajar, ya, dimuridkan dalam Komsel artinya kita mengalami proses diperhatikan dan dinasehati. Wah, kita mungkin jauh dari orang tua jasmani kita. Tetapi kalau kita punya keluarga rohani di tempat ini, kita bisa bersyukur untuk pertumbuhan rohani kita, sekaligus juga kita mendapatkan nasihat-nasihat untuk hidup kita secara praktis, saudara. Saya mengalami satu hubungan yang manis sekali dalam pemuritan. Ketika saya ada di tempat ini, saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, di mana kemudian saya menjadi murid dan dimuridkan oleh mereka. Ya, salah satunya Pak Gembala. Ya, begitu lama, ya, ada banyak yang saya bisa berbagi kepada beliau, tapi juga kepada yang lainnya. Apalagi ketika saya harus memutuskan apakah saya bekerja di sekuler atau saya menerima panggilan Tuhan di ladang pelayanan. Ya. Itu satu hal yang kadang-kadang sulit ya. Aduh. Ini di satu sisi kepengen kerja di sekuler ya. Ditawarin macam-macam, tapi kok ada panggilan pelayanan dalam hidup saya begitu ya. Anda harus tahu saya bukan backgroundnya dari orang Kristen, Bapak Ibu. Saya satu-satunya anak dari keluarga pada awalnya adalah yang Kristen. Ya. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika saya di kelas 3 SD ketemu dengan teman orang Kristen, lalu mengajak saya di sekolah minggu. Dari situ saya mulai bertumbuh mengenal Tuhan. Basic saya seorang Konghucu, saudara. Karena backgroundnya matanya udah sipit, pasti Konghucu nih, ya kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau ketemu orang ketawa, matanya hilang, saudara. Tinggal garis aja begitu ya. Dalam pemuritan kita saling menegur, saling ditegur dalam kasih. Ingat, ditegur dalam kasih artinya ketika kita mulai melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang baik, kita diingatkan tidak boleh begitu. Nah, kita harus belajar mau menerima. Ketika kita mau diproses, ditegur itu, dimuridkan, ya tentu ada hal yang mungkin tidak enak ya. Ya. Bicara tentang kedagingan tentunya. Tetapi ingatlah bahwa
itulah proses yang harus kita jalani untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kita ini datang dari latar belakang yang berbeda, ya, dari keluarga juga yang berbeda. Kita tentu tanpa sadar nilai-nilai keluarga kita ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Nah, dari situlah kita harus diingatkan, diajar, supaya kita bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai Kristus, saudara. Dan kita dimuridkan supaya tujuan akhir kita tadi tercapai, menjadi serupa dengan Kristus. Apalagi kalau sedang mengalami ya yang namanya putus cinta. Wah, itu paling berat, saudara. Di Komsel itu masalah percintaan itu yang paling kadang-kadang membara ya di dalam Komsel. Makanya zaman dulu saya melarang anggota Komsel saya saling jatuh cinta, saudara. Tapi gimana, namanya juga ketemu terus, akhirnya jatuh cinta. Ya, masalahnya kalau kemudian putus, nah itu juga, saudara. Zaman saya dulu pemimpin Komsel, saya selalu mengingatkan gembala-gembala Komsel saya. Ingat ya, selama kamu jadi gembala Komsel, tolong kamu jangan pacaran sama anggota Komselmu. Kok gitu, Pak? Iya, enggak enak istilahnya itu. Istilahnya apa, Pak? Masa gembala makan dombanya? Ada gembala menggembalakan dombanya, tapi juga ikut makan, dimakan tuh dombanya. Karena kalau kemudian putus, keluar dari Komsel, kemudian gak mau lagi gabung sama Komsel. Waduh, kenapa? Karena ngelihat mantannya di situ, saudara. Apalagi kalau mantannya gembala. Waduh, tiap kali dia nyampaikan renungan, ngelihat wajahnya malah bete dia kan ngeliatannya. Nah, itu sebabnya kita harus ingat bahwa di dalam Komsel itulah kita dimuridkan, diingatkan. Ya. Apalagi kalau sedang punya masalah pribadi, saudara. Dan di dalam Komsel itu kita bisa saling berbagi, diingatkan, ya, menjadi saluran juga supaya mereka bisa cerita. Ya. Kenapa sekarang banyak anak muda bunuh diri? Kenapa sih? Pertanyaannya. Gampang, karena salurannya enggak ada. Nah, lewat Komsel lah Anda punya saluran untuk bisa bertumbuh, menyampaikan keluh kesah Anda. Dan lewat itu juga Anda dimuridkan. Ya. Kadang-kadang kan karena putus cinta dia pikir, udahlah mati aja semuanya kan beres. Lupa bahwa mati itu bukan perkara kemudian selesai. Anda masuk dalam kekekalan loh. Dan dalam kekekalan Anda mati dalam bunuh diri itu sesuatu hal yang bodoh, boleh dibilang. Iya, hidup Anda masih panjang, masih banyak warna-warni dunia yang bisa Anda lihat. Dan juga anugerah Tuhan yang tersedia bagi Anda. Jadi, ayolah kita masuk dalam Komsel itu supaya kita dimuridkan. Karena lewat itulah kita bisa menjadi murid-murid Kristus. Tadi saya sudah katakan, saya produk Komsel. Jadi kalau produk Komsel, ingat selalu apa yang pernah saya alami di dalam pemuritan Komsel. Sampai dari zaman saya kuliah, sampai saya bekerja, sampai saya melayani sampai hari ini. Sesuatu yang menurut saya itu sangat penting bagi kita. Kita akan lihat sejenak, ada satu klip yang disampaikan dalam Komsel, supaya kita sadar bahwa Komsel itu sangat penting dalam hidup kita. Silakan multimedia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alex Hernar. Saya adalah salah satu anggota dari Komsel Rock. Sebelum saya berkomsel, saya itu orang yang cenderung malas ke gereja, beribadah dan juga jauh dari Tuhan. Pada suatu saat saya diajak oleh seseorang dari gereja ini
untuk datang ke komsel. Memang awal-awal saya masih merasa malu, cuman karena teman-temannya itu humble, care, dan juga baik, selalu support saya, itu yang membuat saya memiliki rasa untuk rajin bergereja, ibadah, dan juga berkomunitas. Jadi saya mengalami perubahan di mana saya aktif berkomunitas, mulai membuka diri untuk teman-teman yang dulunya saya minder, saya tertutup, tapi karena ada komsel, itu membuat saya menjadi pribadi yang terbuka untuk orang lain. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman, khususnya untuk para anak muda, mari berkomsel, datang ke komsel, karena di dalam komsel itu kita dapat bertumbuh secara iman dan rohani, kita saling mendoakan, kita saling dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mari teman-teman, ayo komsel. Seru kan ikut komsel? Seru banget dong. Makanya ayo ikut komsel. Komsel rock. Iya. Ada satu quotes yang saya ambil dari seorang pebasket NBA keturunan China, namanya Jeremy Lin. Dia seorang anak Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia katakan memiliki kelompok kecil seminggu sekali memberi saya banyak dorongan dan akuntabilitas. Meskipun saya pergi ke gereja, saya tidak terlalu mengenal banyak orang di sana. Dan komunitas saya yang sebenarnya adalah kelompok kecil saya, small group yang dia katakan. Bapak saudara, keluarga Anda adalah dalam komunitas yang paling kecil, yang bisa Anda temui, yang bisa Anda jumpai, yang memberikan encourage kepada Anda, tapi juga memberikan juga akuntabilitas kepada Anda sebagai orang percaya, supaya Anda kuat menghadapi hidup ini. Perjalanan kita tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari kita yang kita lalui ini hari-hari yang jahat, firman Tuhan katakan. Dan lewat itulah kita membutuhkan dorongan, kita membutuhkan juga dukungan dari saudara-saudara seiman kita. Karena itu komsel menjadi komunitas keluarga rohani bagi kita, saudara. Di mana kita bisa bertumbuh bersama, kita saling menguatkan, kita juga dimuridkan di dalam kasih. Di bagian akhir itu saya mengatakan bahwa Anda tidak sendiri. Saya mengalami masa-masa ketika saya sendiri datang ke gereja, pulang juga sendirian, datang sendirian, pulang sendirian, saudara. Saya ada di dalam kerumunan tapi saya tidak mengenal siapapun, saudara. Itu sesuatu hal yang kadang-kadang ya menyedihkan, saudara. Ada komunitas dan keluarga rohani di tempat ini, saudara, yang dimana gereja ini mendorong Anda untuk masuk di dalamnya. Pesan di mana saya memberi kepada Anda semua, yaitu janganlah menghadapi hidup ini sendirian, saudara. Jika ada saudara seiman yang siap mendukung dan menolong Anda. Komsel merupakan bagian yang Tuhan sediakan lewat gereja ini. Dorongan untuk ikut dalam komsel Anda bisa lihat di dalamnya. Di dalam materi, bahkan di dalam undangan, dalam QR code ya, yang ada, supaya Anda sadar bahwa di dalamnya kita akan bertumbuh bersama. Anda bisa nanti mendaftar di IC atau juga rekan-rekan komsel yang memakai baju-baju warna-warni sesuai dengan komsel mereka, yang nanti di pintu-pintu keluar mereka menyediakan diri untuk berbagi informasi kepada Anda, Bapak Ibu Saudara. Dorongan saya, mari ikut komsel supaya Anda bisa bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan kita dimuridkan di dalam kasih Kristus, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian yang tadi kita naikkan sebelum firman Tuhan disampaikan.
Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan bersama. Tuhan, biar hidup kami menjadi bukti bahwa Engkau besar dalam hidup kami. Ketika kami masuk di dalam komsel, kami terlibat di dalamnya, kami bertumbuh bersama, kami mengalami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga Tuhan dimuridkan di dalam kasih-Mu. Tuhan, biar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami bertumbuh sesuai dengan pengertian kami, dan di mana Engkau terus mendorong kami untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kami sadar kami tidak mungkin sendirian untuk bisa bertumbuh menjadi seorang yang menjadi serupa seperti Engkau. Kami punya saudara-saudara seiman, kami punya keluarga rohani di tempat ini Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami keberanian untuk menggembosi akan ego kami Tuhan. Kami mau melangkah keluar, tidak lagi merasa berada dalam zona nyaman, tetapi kami mau Tuhan menerima undangan-Mu untuk kami bergabung di dalam komsel. Bapa, biar kasih-Mu dinyatakan sungguh-sungguh pada malam hari ini, menjamah setiap mereka. Berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit hari ini, ataupun mengalami kelemahan, ataupun juga mengalami persoalan, Tuhan jamah, berikan jalan keluar, biar firman-Mu memberi kami kekuatan untuk berjalan bersama dengan-Mu. Dan lewat saudara-saudara seiman yang kami kenal nantinya di dalam komsel, kami boleh berbagi beban, dan kami percaya kami boleh bertumbuh bersama, dan terus menerus Tuhan, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, yang pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami naikkan doa kami, syukur kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kami terus mendorong Bapak Ibu memberikan persembahan secara online ya, baik transfer bank atau kris yang ada di depan. Kalau kesulitan sinyal bisa memanfaatkan wifi yang di ruangan ini. Tapi untuk Bapak Ibu yang akan berikan secara tunai, kami akan berikan amplop persembahan. Adakah yang membutuhkan amplop persembahan bisa mengangkat tangan di tempat duduk Bapak Ibu. Angkat tangan tinggi-tinggi dan jangan turunkan tangan sampai mendapatkan amplop persembahan dari Asher.
Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai menggunakan amplop persembahan, nanti setiap amplop persembahan bisa dimasukkan ke kotak-kotak persembahan yang dari setiap pintu keluar yang berwarna orange, dimasukkan ke dalam. Jangan ditaruh di atas saja tapi dimasukkan ke dalam. Masih adakah yang belum terlayani untuk mendapatkan amplop? Masih ada beberapa. Sabar sejenak Bapak Ibu. Atas masih ada satu. Baik, sudah semuanya, kita akan siapkan persembahan kita akan serahkan persembahan kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini di mana kami telah diingatkan kembali akan pentingnya komunitas, pentingnya keluarga rohani buat setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, bukan hanya kami dengar saja ya Tuhan, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk kami mulai melangkah bergabung di dalam Komsel. Dan setiap kami yang sudah bergabung di dalam Komsel, biarlah hidup kami Tuhan menjadi bukti kebesaran-Mu, hidup kami berdampak, kami bertumbuh bersama di dalam komunitas sel ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Pak Herianto yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tengah-tengah kami percaya Kau pakai, Kau urapi hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi, sehingga menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai penyembahan kami di hadapan Tuhan, Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami ini semua karena anugerah Tuhan. Apa yang kami miliki semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Karena kami sadar apa yang kami persembahkan pada malam hari ini, itulah penyembahan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memberikan persembahan kita katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan perform dari komunitas youth berikut ini. Waktu aku diajak sama teman aku buat youth, wah rasanya tuh happy, seneng, bahagia. Nanti kita punya kelompok yang saling bisa buat cerita, kalian waktu sedih, seneng, pokoknya Ivan deh. Waktu di Komsel, kalau misal kita sharing-sharing ya tentang masalahnya kita gitu kan, pas kita lagi down, itu teman-teman tuh pasti kayak nge-support kita gitu loh, dan kita bakal udah berjalan sendirian tentunya. Sejak pertama kali aku ada di sini, yang tadinya aku mikir bahkan akan nggak punya teman, ternyata mereka sangat welcome. Sekarang ini sangat bersyukur karena dikelilingi sama orang-orang seperti mereka ini yang di komunitas. Ngerasa paling disayang itu pas kalau misal lagi sedih, tapi di komunitas ini orang-orangnya pada support ya gitu. Waktu Komsel, jadi waktu Komsel tuh aku rasa diperhatiin banget. Yang dari awalnya aku dulu sering main di luar terus, jarang ke gereja, dan saat aku mulai diajak di Komsel tuh aku merasa wah ini pergaulan positif, apalagi sama GKS-nya perhatian banget. Waktu aku lagi pusing-pusingnya ngerjain skripsi ya, nah pas datang ke youth pertama kali itu ada ketemu Roy, dia ngajak untuk komunitas di Kingdom Fun Club, jadinya sekarang punya banyak teman dan setiap minggu datang ke youth. Ketika aku masuk ke Komsel, benar-benar diperhatiin, kayak sharing-sharing kalian, cerita-cerita kalian, kayak disupport, dikasih tahu mana yang benar, ditambah dengan datangnya di youth juga yang membawakan materi-materi yang relate sama aku sendiri, yang remaja-remaja agak dewasa dikit. Shalom jemaat Tuhan. Wah seru banget ya videonya tadi Cika. Banget Kak Grace. Tapi for your information nih teman-teman, video tadi itu hanya sepenggal, sedikit, seuprit, secuil keseruan di ibadah Youth Kingdom Fun Club. Nah
itu tuh baru secuil keseruan dari KF Club, yang berarti KF Club itu tidak hanya tentang firman Tuhan dan ibadah aja loh. Kita juga banyak banget aktivitas-aktivitas dan keseruan yang pastinya nggak bikin kalian bosan. Kayak hubungan aku sama dia. Aduh, nanti kita cerita tentang itu sih Kak. Maaf. Nah, tapi boleh dong dijelasin dulu ke teman-teman, anak-anak muda di tempat ini, ibadah youth itu terbuka untuk usia berapa aja? Oke, jadi KF Club itu terbuka untuk anak-anak Tuhan mulai dari SMA, SMK seperti aku sampai kuliah seperti aku ini teman-teman. banget. Nah, karena bulan ini kita dituntun untuk punya komunitas yang sehat, so kami mengajak kamu, teman-teman, anak-anak muda untuk bergabung bersama kami di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 6 sore di lantai 4 GBI Gajah Mada Betul Semarang. banget. Nah, kita juga punya komsel loh seusia youth pada hari Jumat di jam 7 malam. Yes, untuk informasi lebih lanjut, sepulang ibadah teman-teman bisa ke lobi samping. Di sana akan ada tim youth yang sudah senantiasa untuk menyambut jemaat Tuhan masuk ke dalam komunitas kita. Benar banget. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, jika kita mau ajak teman-teman dulu, kalau mungkin datang bareng keluarga atau bareng pujaan hati atau bareng temennya, boleh cewek ke cewek, cowok ke cowok, dilirik, kasih senyum yang paling manis dan bilang apa Cika? Aku bersyukur kamu keluarga Kristusku. Kita coba bareng-bareng ya. Yuk. 1, 2, 3. Aku bersyukur kamu keluarga Kristusku. Oke. Satu pantun penutup dari kita, tolong dibantu cakepnya ya. Oke. Aku doain kamu tiap hari. Cakep. Tapi belum ada jawabannya. Daripada nungguin yang gak pasti. Cakep. Yuk join KF Club, udah pasti arahnya. Sekian dari kami. Youth Kingdom Fan Club. Kebagi Be Holy Birthday. Ayo join, ayo join, ayo join. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali bersama saya Jenis di Berita Genius, berita yang informatif, unik, dan menarik. Nah, kali ini saya sedang berada di sebuah kafe yang memiliki udara yang sejuk dan nyaman, juga dengan pemandangan gunung yang sangat indah persis di belakangnya. Sebelum kita mencoba apa saja yang ada di sini, mari kita saksikan berita sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Ibadah online pertama, jam 6:30 pagi dengan tema Rumah Kesenangan bersama PDM Musa Margono. Dan ibadah online kedua, jam 9 pagi dengan tema Indahnya Memiliki Keluarga Rohani bersama PDP Daniel Priyandana. Untuk para wanita, mari hadir di komunitas Wanita Wow pada hari Rabu 28 Mei 2025 jam 5 sore di lantai 2 Gamma Tower bersama dengan Chef Nanang dengan tema Vietnam Salad Roll. Untuk para dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah komunitas Fresh pada hari Rabu 28 Mei 2025 jam 6:30 malam di lantai 4 Gamma Tower dengan tema Velocity. Mari hadir jemaat Tuhan di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tema From the Crown to the Crown pada hari Kamis 29 Mei 2025 di 5 kali jam ibadah. Persekutuan Doa Immanuel digabung dengan acara ini. Untuk ibadah komunitas senior berlian, berkreasi membuat bintang kecil pada hari Jumat 30 Mei 2025 jam 9 pagi di Gamma Tower lantai 2 bersama dengan Ibu Sinta. Anak-anak muda jangan lewatkan youth party dengan tema Jesus Lifted Up, We Step Out bersama Pastor Randy Chandradinata pada hari Sabtu 31 Mei 2025 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4.
Jangan lewatkan ibadah Sega Kids GBI Gajah Mada Semarang pada hari Minggu 1 Juni 2025 di Gama Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah. Dalam tema, Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya kepada semua orang. Untuk para remaja jangan lewatkan ibadah Epic Teen Song of Freedom pada hari Minggu 1 Juni 2025 di Gama Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Untuk anak-anak Sega Kids, ada acara yang seru, Bazar Kesetiaan 2025. Tanggal 6 Juni 2025, mulai jam 8 pagi. Dengan tema, Jesus, Our Strong Foundation. Jangan lupa datangnya. Mengucapkan selamat bergabung dalam keluarga rohani GBI Gajah Mada Semarang kepada 57 jiwa yang telah dibaptis pada sesi baptisan air di SPY Angkatan 34 pada tanggal 13 Mei 2025. Sertifikat baptisan dapat diambil di Information Center mulai tanggal 8 Juni 2025. KTA dan foto baptisan akan dikirim melalui email yang terdaftar. Kami mendorong untuk terus bertumbuh dan melibatkan diri dalam pelayanan dan komunitas sel. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan penyerahan anak pada hari Minggu 15 Juni 2025, silahkan mendaftar melalui Google Form atau melalui QR Code yang tertera. Pendaftaran mulai hari Minggu 25 Mei sampai dengan 9 Juni 2025. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa setiap malam jam 8:45. Rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gama setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Wah, baru saja saya mencoba minuman ini yang ternyata sangat segar. Apalagi ditambah dengan efek udara yang sangat sejuk dan pemandangan yang sangat indah. Begitu pula Genius kita berakhir hari ini. Sampai bertemu di Genius minggu depan. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, sekali lagi kami mengingatkan, kami mendorong Anda yang jemaat yang belum berkomsel, mari segera bergabung di dalam komsel. Karena di komsel Anda akan memiliki saudara seiman, Anda memiliki mitra rohani, Anda memiliki mentor, Anda memiliki rekan untuk Anda bisa saling memperhatikan, saling melayani dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam komsel, Anda bisa scan QR Code yang ada di layar LED. Anak-anak muda juga ada komsel untuk anak-anak muda. Jadi silakan daftarkan diri Anda. Enggak perlu khawatir Bapak Ibu jika Anda mungkin ada, Pak rumah saya di daerah Banyumanik bagaimana, apakah ada. Nanti kami akan carikan sesuai dengan alamat dari rekan-rekan anak-anak muda ataupun dari Bapak Ibu yang di komsel terdekat dengan tempat tinggal Anda. Atau setelah ibadahnya selesai, nanti di setiap pintu keluar akan ada anggota-anggota komsel yang akan membantu Anda jika Anda mau bergabung di dalam komsel. Kemudian Bapak Ibu dari komunitas sekolah minggu, komunitas Sega Kids, pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 akan ada Bazar Kesetiaan. Jadi kami mendorong untuk para orang tua dapat mengajak anaknya supaya hadir di Bazar Kesetiaan pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Besok hari Kamis di kalender memang tanggal merah, hari libur, tetapi buat kita anak-anak Tuhan itu adalah waktu untuk kita beribadah Bapak Ibu, karena ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada besok hari Kamis tanggal 29 Mei di pilihan 5 kali jam ibadah. Sama seperti jam ibadah raya, yaitu jam setengah 7 pagi, jam 9, setengah 12 siang, jam 4 sore, dan jam setengah 7 malam. Pastikan Bapak Ibu bisa hadir di salah satu jam untuk ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan untuk ibadah PD Immanuel yang biasanya setiap hari Kamis, maka khusus besok Kamis tanggal 29 Mei akan bergabung di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang berikutnya kami mengundang anak-anak muda. Setelah ibadah ini selesai, kami mohon Anda bersabar untuk tidak tergesa-gesa pulang dulu. Kami menunggu kehadiran Anda di Fellowship Corner di Velco, tepatnya di Kanopi di sebelah Gapura.
Nanti akan ada rekan-rekan youth di sana yang menyambut Anda, berkenalan dengan Anda, dan kami juga menyediakan free light dinner untuk Anda bisa menikmatinya dan berfellowship bersama. Bapak Ibu, minggu depan kita akan masuk di minggu pertama bulan Juni. Jadi mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada, mungkin Anda dari luar kota atau dari dalam kota Semarang, Anda baru pertama kali hadir tempat ini, maka kami ingin berkenalan dengan Anda. Kami ingin minta waktu 5-10 menit setelah ibadah ini selesai. Anda bisa ke ruang Philadelphia, tepatnya di sebelah kanan saya. Nanti akan ada tim servis ibadah kelima menyambut Anda, berkenalan dengan Anda, dan jika ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, kami akan berdoa bersama dengan Anda. Dan tentunya kami juga menyediakan kenang-kenangan yang menarik untuk Bapak Ibu bisa bawa pulang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan hormat. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan membaca ayat pengakuan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Mari kita membaca ayat pengakuan ini dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Mari kita membaca pengakuan sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita membacanya dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Aku mau hidup sebagai anak yang taat. Aku mau taat pada tujuan Tuhan yang telah ditetapkan dalam hidupku. Aku tidak mau dikuasai hawa nafsu dan keinginan pribadiku yang salah. Aku mau hidup mempermuliakan Tuhan dan mencapai tujuan Tuhan. Yang sepakat katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita kepalkan tangan kita. Teriakan yel-yel kita mantap, semangat. Semangat GBI Gajah Mada. Lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Bangkit dan menang bersamamu Tuhan. Ku serukan kau terhebat, bersorak-sorai, tinggikan namamu, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Bangkit dan menang bersamamu Tuhan. Ku serukan kau terhebat, bersorak-sorai, tinggikan namamu, sebab kasih-Mu nyata di, sebab kuasa-Mu nyata, sebab kuasa-Mu nyata di hidupku. Katakan kebaikan-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata di hidupku. Baik Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Suami istri bisa bergandengan tangan. Bapak Ibu buka tangan kita. Katakan amin buat setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, sebab engkau adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah, yaitu berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, ambil waktu mengucap syukur pada Tuhan. Setelah Anda mengucap syukur, Anda bisa keluar melalui pintu keluar yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di hari Kamis di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati.